Di mana-mana nanti anak cucu putu sedunia datang ke Sakawayana. Kalau pengen tahu, kasih tahu. Kalau pengen bisa, kasih bisa. Nih sejarahnya udah tertulis hasil dari Sanjing Sirang. Asadu Sada Sunda, Ratu Wuru tanpa guru. Pangeran Waruta Jagat anu nitih di bumi Sunda, Raden Sumiyang Suminatu. Apa jawabannya? Saya tidak akan memberi sebetulnya. Kenapa nggak bisa memberi? Karena sifat manusia sifatnya serakah. Nanti kalau udah ada yang ngaku-ngaku ratu, udah ada yang ngaku-ngaku raja, nah itu kembali lagi ke sejarah awal. Sejarah awal wal akhir, nanti sejarah yang punya sejarah akhir di Jawa Barat. Berhubung Bapak Muhammad Insinyur Soekarno sosok seorang wali, melihat sosok seorang bunda bagian laut, makanya dia menawarkan. Muara Pantai Sukawayana, sebuah desa yang terletak di Desa Cikakak, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Mendengar nama Sukawayana sudah tidak asing di kalangan Sunda, Pakidulan terutama di kalangan budaya Sunda. Terdapat Sungai Sukawayana yang mengalir dari hulu Gunung Halimun dan bermuara di Pantai Sukawayana. Pantauan media ini banyak sekali tamu dari berbagai wilayah dan bahkan dari luar Jawa pun pernah berdatangan ke Sukawayana. Tak sedikit juga para masyarakat berkunjung ke Pantai Sukawayana. Selain untuk menikmati keindahan pantai, ada juga yang sengaja menggali sejarah dan sisi magis Pantai Sukawayana. Awal cerita Sukawayana bisa tersebar oleh pemirsa yang sekarang di Indonesia udah pada tahu bahwa Sukawayana Pelabuhan Ratu tempat sakral gitu ya. Awal ceritanya perjalanan Syekh Haji Wali Sakti Kudratuloh sama Bapak Haji Muhammad Insinyur Soekarno berangkat ke Banten. Beliau berangkat ke Banten ya? Berangkat ke Banten untuk menjemput sosok seorang perempuan yang bernama Ibu Siti Mariam. Setelah itu perjalanan beliau ada rapat tiga orang, Bapak Haji Muhammad Insinyur Soekarno sama Syekh Haji Wali Sakti Kudratuloh sama Ibu Siti Mariam. Kiai Haji Syekh Haji Wali Sakti Kudratuloh. Ya. Syekh Haji Sakti Kudratuloh. Ada rapat bertiga. Beliau itu berarti golongannya wali Allah ya? Iya. Nah, perjalanan sebelumnya tersebarnya sejarah Sukawayana, Syekh Haji Wali Sakti Kudratuloh punya tugas dari Bapak Haji Muhammad Insinyur Soekarno untuk anak cucu sedunia. Itu tempatnya di Sukawayana, tempat perkumpulan anak-anak cucu. Makanya ada syahadat Sukawayana. Ada Pak? Ada. Kalau boleh kita ketahui nih Pak, pemirsa di rumah boleh tahu, syahadat Sukawayana itu kalau memang diizinkan sama Bapak untuk mengetahui, mungkin Bapak bisa berbagi kepada pemirsa-pemirsa di rumah, syahadatnya itu gimana Pak? Yang disebut syahadat dari leluhur itu berbeda dengan syahadat-syahadat yang kita pakai dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan Kanjeng Nabi Muhammad ke umat 2 kalimat syahadat, itu mutlak syahadat 2 kalimat syahadat. Kalau untuk syahadat sepadanya itu sumpah ciri bahwa anak cucu kita itu bersaksi bahwa di Sukawayana itu ada tempat yang sakral, makanya ada Sukawayana, syahadat Sukawayana.
Sun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jejak Leluhur Nusantara. Saat ini saya sedang berada di makam Ibunda Siti Maryam, yang dimana di sini adalah beliau sebagai istri dari Syekh Haji Wali Sakti Khudratullah. Nah, dimana ini adalah menjadi sebuah bagian sejarah tentang asal mulanya Pantai Sukawayana, yang dimana pantai tersebut adalah pantai yang dikeramatkan di Pelabuhan Ratu. Nah, untuk selanjutnya saya akan dibantu dengan Bapak Usman untuk menjelaskan semuanya. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan melakukan doa dulu kepada beliau Ibunda Siti Maryam agar semua berjalan dengan lancar. Kita memohon ridho kepada Allah agar perjalanan ini lancar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat ila ruya Ibu Siti Maryam binti Kamsidin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kabulkanlah apa yang Dia maksudkan. Hamba mohon silaturahmi ke Ibu Siti Maryam, syariatnya, hakikatmu padamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya. Kita memang kan kesini dengan Jejak Leluhur Nusantara. Kita mau mengangkat bagaimana sejarah dari Pantai Sukawayana, bagaimana sejarahnya terjadinya Hotel Samudra Beach Hotel ya Bapak ya. Tentu di sini kan ada jejak-jejak sejarah, jejak-jejak leluhur Nusantara, hingga ada sejarah yang terlukis dari presiden kita yang dahulu, Bapak Haji Muhammad Insinyur Soekarno. Nama lengkap. Iya. Jadi dari semua itu ada kisah sejarahnya. Mengapa asal mulanya Pantai Sukawayana? Yang dimana Pantai Sukawayana itu adalah tempat pertemuannya sungai dan air laut. Dan tentunya di dalam kisah tersebut ada sejarah-sejarah, yang dimana sejarah itu akan berhubungan dengan Bapak Haji Muhammad Insinyur Soekarno-Hatta. Untuk pemirsa-pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, silakan saksikan tayangan kami ini dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua di rumah. Assalamualaikum. Syekh Haji Wali Sakti Khudratullah bersama Bung Karno itu pergi ke Banten untuk menjemput sosok Ibu Siti Maryam. Nah, di sini kan ada sosok seorang wanita ya Pak ya. Beliau itu siapa sih Pak? Ibu Siti Maryam itu sosoknya, beliau itu apa? Beliau itu adalah wali Allah, atau beliau itu yang memang dari keturunan Pajajaran, atau bagaimana Pak? Kalau Ibu Siti Maryam itu keturunan dari Syekh Maulana Mansur. Syekh Maulana Mansur. Buyut Rembang Cikadut. Masih keturunan dari Banten gitu. Nah, dia makanya Syekh Haji Wali Sakti kedua bawa perjalanan Ibu Siti Maryam ke Gunung Once, langsung menyeberang lautan ke Sangyang Sira. Nah, makanya menyebarnya sejarah Sukawayana itu hasil Syekh Haji Wali Sakti Khudratullah sama Ibu Siti Maryam itu dari Sangyang Sira. Sangyang Sira? Ya. Sangyang Sira itu berarti posisinya tuh ujung kulon, Banten? Di penyeberangan antara Bakauheni Merak. Oh, itu tua dong Pak? Iya. Tertua dong Pak berarti? Tertua, itu masih hutan lebat lah. Syekh Haji Wali Sakti Khudratullah menitipkan amanah ke Ibu Siti Maryam, seorang istrinya. Di Sukawayana siapa yang nggak kenal namanya Ibu Nong? Nah, panggilan Syekh Haji Wali Sakti Khudratullah ke istrinya, Nong, di mana-mana nanti anak cucu putu sedunia datang ke Sukawayana, kalau pengen tahu kasih tahu, kalau pengen bisa kasih bisa. Nih sejarahnya udah tertulis hasil dari Sangyang Sira semua. Makanya Sukawayana itu ada ciri khas dari kalimat-kalimat Syekh Haji Wali Sakti Khudratullah. Sukawayana Pelabuhan Ratu adalah tempat wisata yang mengandung magis tinggi dari mulai Insinyur Soekarno hingga Ratu Pantai Selatan dan Prabu Siliwangi, menghiasi cerita-cerita tentang Sukawayana.
Dari Pantai Sukawayana dan Muara Sukawayana sudah tak asing lagi di kalangan spiritual. Konon muara Sungai Sukawayana dianggap memiliki kekuatan magis yang sangat tinggi karena bermuara ke Laut Selatan, di mana Laut Selatan sesuai legenda adalah wilayah kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Di samping itu, Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, membangun hotel di sekitar Pantai Sukawayana, yang bernama Samudra Beach Hotel. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya tadi habis dari makam Ibu Seti Mariam, dan memang itu adalah sebuah awal langkah ketika saya mau mencapai ke Sukawayana. Kami nanti dengan tim-tim semua akan mencoba wudhu di sana. Namun sebelum itu pemirsa, saya dan tim akan melakukan doa terlebih dahulu. Mungkin akan dipimpin oleh Bapak Usman. Sebelum kita melakukan ke pemandian selanjutnya Pak, ke tempat Pantai Sukawayananya. Iya. Sejarah dari Ibunda Siti Mariam. Iya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu sadatuna sadat wa mukalam Muhammad Isina manusia pasti urip nutesai kawasa. Asyhadu sadatuna ratu baru tanpa guru. Pangeran waruta jagat anu nitih di bumi Sunda. Raden Sumiyang Seminatu Tutuku Ibu Tuku Sri Telewi nya aing nu nyaking wong sejagat buana kabeh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Bapak dari Bapak. Kalau dulu kan habis dari Ibu Siti Mariam, kita menuju ke muara sebelum mandi itu pakai obor. Setelah dari obor, ntar zaman ke zaman petromak. Nah, petromak udah keadaan petromak, terus ganti lagi dengan senter baterai. Nah, sekarang udah zamannya udah modern, udah terang. Pada datang ini ramainya muara Sukawayana ini sejak Ibu Siti Mariam tutup usia tahun 1999, maka tahun 2000 ramailah muara Sukawayana pengunjung-pengunjung yang saling mencari kebarokahan untuk mandi di muara Sukawayana. Memang sungai itu tahun 2000. Emang Pantai Sukawayana itu dikeramatkan ya Pak iya, ya? dikeramatkan itu, dari leluhur. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, kalau kita lihat lautnya hijau, kelihatan sekali. Coba dilihat di sana. Lautnya hijau tuh pemirsa, indah banget. Memang pemandangannya luar biasa di sini, indah, sangat indah sekali. Dengan ombaknya memang yang begitu besar ya. Kita lihat di sana bagaimana gelumbung-gelumbung ombak, dan anginnya di sini cukup deras, namun tidak menghalangi Jejak Leluhur Nusantara untuk ekspedisi lebih jauh. Bagaimana sejarah yang terungkap di Pelabuhan Ratu, tepatnya sekarang saya berada di Pantai Sukawayana, dan tentunya di sini ada sejarah-sejarah Jejak Leluhur Nusantara yang bisa kita kupas, bisa kita ceritakan kepada pemirsa-pemirsa di rumah. Ikuti terus Jejak Leluhur Nusantara. Yang di sebelah barat muara Sukawayana dengan kamar 308-nya yang banyak dikunjungi oleh pelaku spiritual. Konon katanya, muara Sukawayana dan Hotel Samudra Beach terdapat suatu benang merah dan keterkaitan sejarah Presiden Soekarno sewaktu melakukan ritual di muara Sukawayana. Namun, beliau justru turut menginap juga di kamar hotel tersebut. Bahkan kamar 308 ini dibangun oleh Insinyur Soekarno dan diperuntukkan untuk Ibu Ratu Pantai Selatan, yang dimana Insinyur Soekarno turut menjalin silaturahmi dan menghargai Ibu Ratu Pantai Selatan sebagai karuhun dan leluhur. Selama perjalanan Bapak di Sukawayana, tentu kan ada hal yang positif dan negatif dari tamu-tamu yang datang, ya Pak. Karena kan nggak mungkin juga semua yang datang positif, tentunya ada yang negatifnya juga kan Pak. Ini pengalaman nih Pak, pengalaman yang udah pernah terjadi Pak, untuk yang datangnya dengan hawa negatif ataupun niat negatif, itu yang terjadi seperti apa Pak?
Sebetulnya gini, kita ambil dalam cerita dulu Bu ya. Ya. Dari cerita gini, para aulia dulu kumpul di Sukoyana di bawah pimpinan Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah, memanggil aulia yang di bagian laut. Itu ada perjanjian. Memanggil aulia di bagian laut. Iya. Saya merinding pemirsa dengar Pak Usman bilang memanggil aulia dari Bagian laut. bagian laut. Mungkin selama ini yang kita tahu para aulia itu hanya di daratan aja. Yang kita tahu ya memang dia berjalan di tanah gitu ya Pak. Ternyata para aulia Allah pun ada dari laut. Maksudnya bagaimana tuh Pak para aulia Allah yang dari laut? Berarti penduduk laut Pak. Ya, begini ceritanya. Para aulia yang di Sukoyana memanggil bagian laut, aulia bagian laut sama bagian darat tuh yang namanya Ibu Siti Maryam. Ada perjanjian dengan Ibu Ratu Agung yang Saged Kidul. Nanti kan para aulia kan bilang gini, nanti kalau anak cucu putu yang datang ke Sukoyana ini memohon ke bagian laut, apa jawabannya? Saya tidak akan memberi sebetulnya. Kenapa nggak bisa memberi? Karena sifat manusia sifatnya serakah, serakah, aman, maksa gitu. Nah, itu kan itu hanya bincangan aja kan. Cuman di aulia laut itu boleh saya kasih, asal orang-orangnya jangan yang maksa, jangan yang serakah, itu saya beri. Kalau orang yang maksa, yang serakah itu maksudnya golongan orang yang hawa nafsu gitu. Nafsu ya, Pak, hawa nafsu. Iya, jadi hawa nafsu berarti nafsu. Pak ya. Jadi dunia dia dikejar, ya namanya aulia kan paham mana yang benar dan mana yang salah, yang minta. Memahami hati orang ya Pak. Ya, kita balik lagi ke sifat Rahman Rahim, kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aulia juga kan ngerti. Ya makanya Bunda Ratu Agung di bagian laut itu sifatnya welas asih. Welas asih. Ada yang benar, ada yang salah, ya dikasih aja. Itu syariat dari Bunda. Yang Bunda juga hakikatnya dari Yang Maha Kuasa gitu. Masya Allah. Ya Allah Pak. Saya dengernya, pemirsa, saya dengernya ngena banget ya hati omongan Pak Usman gitu ya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, akhirnya kita sampai juga di Muara Sukawayana. Tepat di belakang saya ini adalah Muara Sukawayana. Nah, untuk tepatnya lagi, mungkin Bapak Usman bisa menjelaskan. Mari Bapak, silakan Bapak. Ya. Ini Pak. Tempat pemandian Muara Sukawayana yang sekarang Ini Pak ya. banyak yang dikunjungi orang-orang minta kebarokahan. Ini kan penjelasan leluhur para aulia dulu Di sini Pak. pada mandi di sini, kayak gitu. Ya, atas keterangan Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah, maka semua orang pada tahu tentang pemandian Muara Sukawayana ini. Iya. Dan memang pemirsa semua yang ada di rumah, kalau kita lihat ini bukan air laut nih, ini sungai, ya Pak ya? Iya, sungai, air ini dari sungai. Jadi bertemu air sungai itu bertemu dengan air laut. ya pertemuan. Pertemuan antara sungai dengan air laut. Kalau kita coba ini airnya nggak asin pemirsa. Ini air dari Gunung Salak ya Pak ya? Ya, Telaga Al-Kausar Gunung Salak mengalir ke lautan. Oh gitu. Iya. Namanya adalah Telaga Al-Kausar ya Iya, Pak ya? Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu berada di Gunung Salak. Jadi ini Mengalir. keterusan itu adalah ke Gunung Salak pemirsa. Langsung dibuang ke pantai Pelabuhan Ratu gitu. Bener Pak? Betul. Iya. Memang kalau kita lihat ini airnya nggak asin ya Pak ya? Nggak asin, walaupun bercampuran juga dengan air laut. Kalau emang posisinya ada di sini nggak asin, Bunda. Saya coba ya pemirsa, kita buktikan di sini airnya asin atau enggak seperti Bapak bilang. Kan ini sungai ya. Airnya tawar, nggak asin pemirsa. Dan memang di sini dibuktikan kan kalau air laut biasanya asin pemirsa. Di sini airnya tidak asin. Memang benar air yang mengalir dari Gunung Salak ya Pak? Ya, dari Gunung Salak, Halimun, Puntang. Langsung menuju ke Ya, sini. menuju ke Muara Sukawayana. Ya, disitulah kisah sejarah yang terdapat di Pantai Sukawayana. Untuk pemirsa di rumah, saya Jejak Leluhur Nusantara akan menjelaskan ada apa sejarah
di Pantai Sukawayana dan apa hubungannya dengan Presiden kita dahulu Bapak Muhammad Haji Insinyur Soekarno-Hatta dengan Ibunda Siti Maryam. Iya. Tentunya dengan Syekh siapa Pak? Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah. Dengan Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah. Oke pemirsa di rumah, saksikan terus Jejak Leluhur Nusantara. Perjanjian Sakawayana nanti Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah ini udah menceritakan yang akhir zaman nanti akan terjadi. Nanti kalau udah ada yang ngaku-ngaku ratu, udah ada yang ngaku-ngaku raja, nah itu kembali lagi ke sejarah awal. Sejarah awal wal akhir. Nanti sejarah yang punya sejarah akhir di Jawa Barat, pusatnya di Sakawayana, Pelabuhan Ratu khususnya buat Jawa Barat. Jadi nanti bermunculan lagi kerajaan pajajaran yang amin, alhamdulillah. Pajajaran yang baru gitu. Benar. Itu udah ada perjanjian para leluhur, makanya Sakawayana tempat perkumpulan para aulia rapat besar. Nah, cirinya itu hotel ada. Itu hotel Samudra Beach itu sakral juga. Itu juga udah dalam ide Bapak Haji Muhammad Insinyur Soekarno, ada apa Hotel Samudra Beach. Diterangkan di situ dulu kan Samudra Beach Hotel itu dari keterangan Surat Sabihis. Samudra Beach Hotel. Surat Sabihis itu Pak Karno menamakan Samudra Beach Hotel. Apa tuh Pak? Kenapa Pak? Ya mungkin itu ada keterangan apa yang namanya kebarokahan yang ayat 99 Al-Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Luar itu biasa ya. Pengaruh besar. Bapak Muhammad Insinyur Soekarno termasuk tergolong wali juga. Cuman dia nggak tercantum soalnya dia seorang pemimpin. Ya dia juga memperjuangkan agama Islam di Indonesia. Ya Allah. Ada di buku karangan Bung Karno di bawah bendera merah putih. Kalau nggak salah gitu. Nah, makanya ya, Bapak Muhammad Insinyur Soekarno ini pada siapa dia menitipkan sejarah yang sebenarnya. Makanya ketemu Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah untuk kepentingan anak cucu yang ada di Indonesia nanti dikenal sama dunia, Bu. Kalau sejarah Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah, semua pemirsa yang kenal dengan sejarah Syekh Haji Wali Sakti Kudatullah paham dengan isinya dan ilmunya, insya Allah Jawa Barat jadi pusat dunia. Amin. Amin. Itu perjanjiannya. Perjanjian seperti perjanjiannya mulia sekali ya Pak ya. Nah, tadi Bapak membahas masalah Hotel Samudra Beach. Benar ya Pak? Samudra Beach Hotel dulu. Samudra Beach Hotel ya Pak ya. Jadi bahwa Presiden Soekarno pun sering bersinggah di Pelabuhan Ratu. Selain di Karanghau juga ya Pak ya, akan ada tempat karang kursinya. Batu kursi. Batu kursinya tempat Presiden Soekarno, dan ternyata di Samudra Beach Hotel juga Pak Soekarno itu ada sebuah simbolis yang Pak Soekarno buat terhadap hotel tersebut gitu kan, karena Pak Soekarno pun ada dalam peran sejarah dalam Pantai Sukawayana seperti yang tadi Bapak bilang. Pak Soekarno yang menjemput Ibunda Siti Maryam untuk ke Sukawayana. Beliau suka beristirahat di atas Gunung Tangkil. Ada tempat peristirahatan beliau. Di mana Pak Gunung Tangkil Pak? Di daerah sini? Atasnya di jalan itu yang banyak hutan yang banyak monet. Ini dari sini? Ya Sukawayana. Sukawayana. Ya. Ada tanjakan ini dari pos hotel ya. Pintu masuk hotel tanjakan. Nah beliau tuh suka istirahatnya di atas waktu pembangunan hotel gitu. Masya Allah beliau. Nah makanya hotel sudah jadi. Kenapa beliau di situ di hotel ada namanya kamar 308? Iya. Sebetulnya kamar 308 itu sebetulnya untuk peristirahatan Bapak Insinyur Soekarno sewaktu-waktu dia ke Sakawayana. Berhubung Bapak Muhammad Insinyur Soekarno sosok seorang wali, melihat sosok seorang bunda bagian laut, makanya dia menawarkan gitu. Kalau untuk mau istirahat bunda bagian laut, silakan di kamar saya. Nah, sampai sekarang
tersebarlah bahwa kamar itu kamar peristirahatan Bunda Oh, Ratu. pemirsa, itu adalah sejarah kamar 308 yang sudah Bapak Usman bagi kepada pemirsa-pemirsa di rumah, bahwa 308 itu sejarahnya asal mulanya adalah dari Bapak Insinyur Soekarno. Dulu ketika Samudra Beach itu dibangun, di 308 adalah tempat peristirahatnya Bung Karno. Namun karena Bung Karno itu adalah bagian dari wali Allah, maka Pak Karno sendiri dapat berdialog dengan Ibunda Ratu, maka Pak Karno menawarkan untuk kamar istirahatannya untuk Ibunda Ratu. Iya. Ternyata ada sejarah di balik itu semua, pemirsa, dan tentunya hanya terdapat di jejak leluhur Nusantara. Sukawayana itu sangat kental dengan sejarah-sejarah kesundaan dan juga sejarah peradaban bangsa, bahkan sampai dunia. Ya, sudah jelas pasti Sukawayana diperhitungkan dari dahulu kala oleh para tokoh-tokoh hingga orang tua para sesepuh dan karuhun leluhur setempat, bahkan dunia. Konon katanya, masyarakat sekitar juga yakin cerita orang tua dahulu Pelabuhan Ratu itu akan jadi kota mercusuar. Untuk pemirsa di rumah, semoga apa yang kami bicarakan ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi pemirsa di rumah, dan ikuti terus jejak leluhur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.